sahabat Untarian, perkenalkan nama saya Audrey Sugito. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan berbincang-bincang santai dalam program Rector's Talk. Rector's Talk adalah program atau sesi tanya-jawab bersama rektor kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnairawan, yang akan membahas lebih lanjut mengenai isu-isu terupdate dalam masyarakat. Nah, sekarang sudah bersama saya, yaitu Bapak Rektor. Halo, Pak. Baik, Audrey, terima kasih kita bisa bertemu dalam acara yang sangat baik ini. Mudah-mudahan dialog santai kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya untuk komunitas, untuk sivitas akademika Universitas Tarumanegara. Silakan, Audrey. Oke, baik Pak. Nah, langsung aja nih kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Di tengah pandemi virus corona ini, bagaimana sih Untar itu sudah melakukan apa saja nih terkait dengan sistem pembelajarannya? Ya, baik Audrey. Jadi sejak diumumkan ada COVID-19 yang ada di Indonesia, kemudian kami mulai membuat peraturan supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Yang pertama dikeluarkan adalah bahwa kita harus segera melakukan pembelajaran dan melaksanakan pekerjaan dari rumah. Nah, itu kita sudah dilakukan di bulan Maret ya. Kemudian kita melakukan proses semua aktivitas dari rumah, kemudian kampus kita tutup. Dan juga di kampus kita lakukan treatment supaya tidak masuk virus ya, ada hand sanitizer, kemudian penyemprotan dan seterusnya. Kita lakukan protokol pencegahan COVID-19. Itu yang kita lakukan di awal. Selanjutnya nih Pak, kebijakan-kebijakan apa saja yang Untar itu sudah lakukan di tengah situasi pandemi ini, Pak? Ya, Audrey, memang proses pembelajaran itu tidak mudah karena kita itu sudah terbiasa dengan proses pembelajaran konvensional ya. Kita bertemu di kampus, kemudian ada interaksi dosen dan mahasiswa untuk semua aktivitas. Kemudian kita harus melakukannya dari rumah. Nah, ini ada perubahan sistem tentu ya. Maka kami membuat peraturan yang pertama kali adalah bahwa semua mahasiswa belajar dari rumah, dosen belajar dari rumah, maka harus menyiapkan semua materi ajar di sistem yang ada di Untar, yaitu di Lintar dan juga menggunakan Microsoft Teams. Itu yang kami lakukan pertama. Yang kedua, setelah itu rektor membuat kebijakan bahwa untuk kehadiran di semester genap 2019-2020 ini tidak diperhitungkan. Yang paling penting adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa bisa tetap berlangsung. Kemudian setelah itu rektor mulai berpikir juga, kegiatan pembelajaran ini tentu menghasilkan satu proses yang sangat baik, yaitu kreativitas antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa mencari sumber-sumber pembelajaran yang banyak sekali, mengakses, kemudian juga mengerjakan tugas, berinteraksi dengan dosen, dan ini sesuatu yang baru dan menurut saya sangat menarik. Nah, oleh karena itu rektor memutuskan memberikan apresiasi bahwa kegiatan pembelajaran yang PJJ atau e-learning itu berlangsung dengan baik. Maka rektor memutuskan untuk semester genap 2019-2020 tingkat keberhasilan dari pembelajaran ini dihargai dengan sistem nilai. Ya, kalau biasanya kami menggunakan nilai kelulusan minimal itu C, tapi khusus untuk mengapresiasi kegiatan pembelajaran yang sangat interaktif ini, maka rektor memutuskan bahwa nilai yang dinyatakan lulus ada nilai B. Nah, B dan A. Kemudian itu tentu harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Misalnya, semua mahasiswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, kemudian mengikuti semua tugas yang diberikan oleh dosen, kemudian mengikuti ujian baik UTS maupun UAS secara baik. Nah, kalau itu dipenuhi, nanti semua mahasiswa bisa memperoleh nilai minimal kelulusan B untuk semester ini. Tentu penjaminan mutunya diserahkan kepada program studi masing-masing. Mereka akan membentuk tim, mengevaluasi dan seterusnya, dan supaya bisa berjalan nih kebijakan yang baik ini. Artinya ini bentuk apresiasi universitas kepada mahasiswa yang antusias untuk melakukan proses pembelajaran. Gitu, Adri. Betul sekali Pak. Saya dari segi mahasiswa merasakan sekali kok Pak itu.
Ya. Oke. Jadi itu juga ada tambahannya, tidak hanya untuk mata kuliah biasa, tetapi juga mata kuliah tugas akhir. Kemudian mata kuliah kerja praktek, magang, ya, yang seperti itu juga ada perlakuan khusus. Mengapa? Karena kita memang tidak bisa melakukan secara normal. Oleh karena itu kita membuat metode baru. Misalnya tugas akhir dikerjakan dengan berbasis analisis kritis terhadap jurnal-jurnal yang kita baca dari internet, kemudian membaca buku referensi, ya, juga bisa membuat program, membuat animasi, semua yang bisa dilakukan dari rumah, itu yang kita tekankan. Kemudian sistem penilaian juga sama, kita memberikan kepada program studi keleluasaan untuk memberikan menilai minimal kelulusan B. Nah, seperti itu Altri untuk semester ini. Baik Pak, selanjutnya mungkin kita sedikit pindah nih Pak. Kalau tadi kan kita bahas tentang mahasiswa nih Pak. Nah, kalau sekarang saya ingin membahas dari segi Sivitas Akademika Untar. Nah, di tengah pandemi ini, pesan apa saja dari Bapak Rektor kepada segenap Sivitas Akademika Untar Pak? Baik, jadi saya berpesan pertama, utamakan adalah keselamatan. Itu yang utama. Jadi kalau kita selamat, kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal. Nah, itu yang prioritas pertama. Yang kedua, untuk proses pembelajaran, lakukan proses pembelajaran dengan baik, dengan semangat, dengan kreatif, ya. Jangan berhenti karena COVID-19. Kita tetap harus melakukan aktivitas secara positif. Yang ketiga, proses belajar mengajar harus berlangsung terus dengan semua metode yang sudah disepakati antara dosen dan mahasiswa. Dan ini penting sekali supaya kita betul-betul tetap menjaga produktivitas, menjaga kreativitas, meningkatkan keilmuan sebagai mahasiswa, sebagai dosen untuk melakukan riset dan seterusnya. Itu harus terus dilakukan, tidak boleh berhenti. Nah, kemudian yang berikutnya, patuhi protokol-protokol pencegahan COVID-19. Itu penting sekali. Dan selanjutnya tentu ya jangan semuanya itu dirasakan menjadi beban, tapi bagaimana kita bisa mensyukuri yang kita punya, yang kita terima ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Mungkin Tuhan memang sedang menguji kita, kesabaran kita, ya, kemudian juga menguji ketahanan kita menghadapi situasi yang tidak mudah, kemudian juga sebagai mahasiswa dan dosen terus melakukan interaksi dengan kondisi yang mungkin tidak mudah juga. Tidak apa-apa, kita terus harus berusaha. Justru kita harus meninggalkan zona kenyamanan kita untuk membuat zona kenyamanan yang baru yang mungkin akan lebih berkualitas, lebih hebat di masa mendatang. Selanjutnya Pak, kalau kita melihat dari Instagram itu kan, dari akun IG Untar Jakarta itu banyak sekali nih Pak kegiatan yang udah dilakukan Untar di tengah pandemi ini. Nah, mungkin tahap Untarian nih belum tahu nih Pak. Nah, boleh dong Pak diceritain kira-kira Untar itu udah melakukan kegiatan nyata apa saja nih Pak di tengah pandemi ini? Oh, Untar terus melakukan kegiatan berbagai macam hal. Kita secara akademik menyelenggarakan seminar banyak sekali, ya, seminar online. Saya membuka beberapa kali seminar, diskusi keilmuan, ya, secara online. Kemudian kita melakukan kegiatan pengabdian masyarakat banyak sekali. Kita ada Untar Peduli, ada donasi ke rumah sakit, ke warga sekitar. Banyak komunitas yang kita lakukan, termasuk kolaborasi dengan industri juga di dalam memberikan bantuan atau donasi. Ini juga kita lakukan. Kemudian di tengah COVID ini Untar juga membuat satu aplikasi untuk penerimaan mahasiswa baru yang namanya Go Untar. Ini adalah yang terbaru yang kita buat supaya calon mahasiswa baru bisa melakukan tes secara real time, kemudian dia bisa mengakses dengan mudah. Kemudian kami juga melakukan banyak sekali pelatihan-pelatihan bagi dosen dan karyawan untuk penggunaan Lintar, kemudian Microsoft Teams yang kita pakai untuk proses pembelajaran. Kita lakukan terus-menerus. Secara khusus saya juga melakukan kegiatan banyak sekali pembelajaran ke anak SD, SMP, SMA secara online. Jadi bentuk pengabdian masyarakat Untar kepada sekolah-sekolah supaya merasakan bagaimana belajar secara online dengan dosen gitu ya. Yang berikutnya di tengah COVID ini juga kita banyak sekali prestasi ternyata, ya. Ada prestasi mahasiswa yang menang secara ASEAN
ada Steven, ada juga lomba-lomba yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi menang juga. Kemudian banyak sekali lomba-lomba kegiatan yang dilakukan secara online, tetapi kita juga mengikuti dan kita menang. Nah, ini adalah bentuk bahwa Untar tidak tinggal diam, terus Untar mengembangkan diri. Terakhir kami juga memfinalisasi untuk US ranking, ya kita berikan supaya nanti tahun ini kita bisa mendapatkan US ranking. Nah, jangan lupa kami juga di dalam tengah COVID ini berhasil juga mendapatkan akreditasi A untuk Fakultas Kedokteran. Ya, walaupun di tengah COVID kita tetap semangat untuk bisa melakukan akreditasi. Kemudian ya kami mempersembahkan sedikit kepada para mahasiswa kepedulian kami bahwa pembelajaran ini tidak mudah, mahasiswa mungkin membutuhkan akses internet, maka saya bersama yayasan kemudian memberikan keputusan bahwa kita memberikan bantuan kepada mahasiswa ya untuk bisa mengakses internet. Meskipun tidak banyak, tapi itu adalah bentuk kepedulian kita. Ya, ada banyak kepedulian yang kita lakukan, itu salah satunya juga pemberian dana untuk internet. Nah, kira-kira begitu, Andri. Selanjutnya nih Pak, di tengah pandemi ini kan banyak sekali mungkin pengalaman yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran berharga bagi kita semua nih Pak. Nah, kira-kira pengalaman apa saja yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua Pak? Ya, pertama bahwa kita mengalami situasi ini kan tidak kita sadari tiba-tiba saja. Mungkin kita tidak punya persiapan. Kita merasa hidup kita adalah normal-normal saja. Ternyata tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu pelajaran pertama bahwa kita itu harus siap terhadap perubahan. Nah, kondisi apapun kita harus siap mengalami perubahan. Nah, itulah yang penting gitu. Karena memang dunia selalu berubah. Yang kedua, kita harus saling support, ya, saling dukung satu dengan yang lain. Tidak bisa kita menang sendiri. Nah, support itu penting, saling menghargai, saling berbagi, apapun yang kita bisa sharingkan. Yang ketiga adalah kita saling menghargai. Nah, ya menghargai, tidak boleh saling menjelekkan, kemudian mungkin di medsos bicara yang tidak baik dan seterusnya. Justru kita harus saling menghargai, membangun nuansa kehidupan yang lebih baik gitu ya. Jangan ada hoax, jangan ada kebencian di situ. Kemudian bersyukur itu penting sekali. Hidup kita ini termasuk orang-orang yang beruntung bisa sekolah di tempat yang baik ya. Aktivitas kita tetap bisa berjalan dengan normal. Kita harus bersyukur kondisi ini tetap kita bisa jalankan sehingga kita masih bisa membangun masa depan untuk kemudian nanti setelah COVID selesai kita bisa melakukan aktivitas yang lebih baik. Nah, itu hal-hal positif yang harus kita renungkan dan kita lakukan. Kata orang sih memang bahagia itu sulit, tapi kalau kita mensyukuri segala sesuatu bisa menjadi kebahagiaan juga. Nah, oleh karena itu mari kita banyak bersyukur kemudian kita merasakan kebahagiaan, kemudian setelah itu kita berbagi pada sesama. Kira-kira begitu ya. Oke, baik Pak. Sebelum di penghujung acara Pak, saya mungkin ingin sekali mendapat pesan dari Bapak Rektor, mungkin dapat berupa satu kalimat singkat saja pesan bagi mahasiswa di tengah pandemi ini Pak. Ya, para mahasiswa tetap bersemangat mengejar cita-cita, gunakan semua potensi yang ada, jangan mengeluh, tapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita dalam kondisi apapun. Setelah ini kita membangun kreativitas untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang baik, jaga nama baik alma mater, jaga nama baik pribadi, jaga supaya kita tidak tercoreng di kemudian hari karena aktivitas kita yang mungkin kita tidak sadari saat ini. Saya kira itu si Adri, semangat terus ya kita meraih cita-cita bersama. Baik Pak. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan, dan tentunya semua pesan dan saran-saran Bapak sangat berguna bagi Sivitas Akademika dan khususnya bagi mahasiswa di tengah pandemi ini. So, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk terus update tentang Untar dengan cara mengikuti semua sosmed dan website Untar.
Terakhir nih guys, aku berpesan untuk kalian semua, stay healthy, stay productive, while stay at home. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang lebih bergizi dan tentunya banyak minum air ya guys. Terakhir, Untar selalu hati-hati. See you on next episode guys.